Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa ini Mas? Saya Dudun Parwanto. Dudun Parwanto. Iya. Profesinya apa nih Mas? Saya usaha di bidang penerbitan buku, termasuk sebagai ghostwriter. Ghostwriter. Tertarik nulis Anies Baswedan nggak ini? Anies Baswedan tokoh yang mulai populer dengan masa yang sudah sangat jelas irisan dari masanya Prabowo Subianto. Nggak, kan Mas Dudun kan penulis dan penerbit. Nggak tertarik menulis tentang Anies gitu maksud saya. Menulis sebenarnya tertarik, cuman belum ketemu kira-kira apa tema besar apa yang mau, narasi besar apa yang mau diangkat. Kan ini narasinya Anies satu-satunya capres yang akan jadi, gitu kan bagus. Karena belum deklarasi ya. Kalau belum deklarasi kita masih 50-50 ya. Ini menunggu momentum dari PKS dan Demokrat. Kalau sudah tiga partai ini sudah cukup suaranya, baru nanti mulai kita bisa momentumnya dapat gitu. Bisa nggak menyebutkan kira-kira 99 hal yang menyebabkan Anies Anda dukung? Jadi Anies ini masanya real, dari tadi saya sampaikan itu jelas sekali masa-masa dulu yang pernah mendukung Pak Prabowo itu hampir sebagian besar tuh masuk ke Anies, kecuali beberapa daerah. Yang kedua, prestasi di Jakarta udah kelihatan, ada JIS, ada Formula E, ada beberapa pembenahan di bidang birokrasi dan sebagainya yang membuat Jakarta ini lebih baik. Jadi secara kerja nyatanya sudah ada. Yang ketiga, orangnya cerdas. Beliau kan seorang akademisi, seorang mantan rektor, mantan menteri juga, dan pejabat publik. Sehingga secara pengalaman dan kompetensi cukup. Ini yang dibutuhkan sekarang adalah dukungan dari partai politik, karena kita negara demokrasi yang punya electoral threshold-nya harus 20%. Nah, kenapa kalau menurut Anda bagus, tapi banyak pihak yang membuli, ya tentu menjelek-jelekan dan seterusnya itu. Kalau menurut Anda kan bagus. Iya, karena memang dari zaman 2014 kita udah pecah menjadi dua kubu waktu itu karena rivalitas Prabowo dan Jokowi, yaitu cebong dan kampret ya. Jadi rivalitas itu tidak akan pernah hilang sampai sekarang, meskipun pada kenyataannya Prabowo sudah ditarik ke kabinet, tetapi yang orang sebut cebong dan kampret itu sebenarnya masih ada. Karena media sosial ini adalah tempat orang untuk bisa meluapkan emosinya, perasaannya dan lain-lain, sehingga saya pikir orang yang akan membenci itu akan selalu ada. Sebaik apapun orang pasti ada yang benci gitu kan. Apalagi ada rivalitas sekarang, rivalitasnya kan Anies disebut sebagai antitesanya Jokowi ya. Jadi itu akan membuat kubu-kubu menjadi kembali dengan, saya nggak tahu apakah akan dengan nama cebong kampret lagi atau apa, saya kurang tahu. Tapi yang jelas sebaiknya sih Pilpres ini 3 pasangan Pak. 3 pasangan. 3 pasangan, karena kalau 2 pasangan akan terjadi seperti itu lagi. Nah, apa yang kira-kira menjadikan Anies tidak mungkin jadi presiden menurut Anda? Ketidakmungkinannya kalau dia tidak mendapatkan dukungan dari 3 partai atau 20% dari electoral threshold presiden ya. Itu pertama, itu dia harus dapatkan itu dulu. Yang kedua, ini ada beberapa pihak yang mulai mengungkit-ungkit seperti di KPK, mengungkit-ungkit dana Formula One. Saya nggak tahu apakah nanti pembuktiannya bagaimana, kasusnya bagaimana, itu masih proses. Jadi ada pihak-pihak yang memang sudah mulai mengotak-atik gitu kelemahan-kelemahannya Anies. Apakah terbukti atau enggak, kita tunggu prosesnya. Yang ketiga, Anies akan sulit apabila dukungan dari
partai-partai besar tidak mengarah kepadanya, karena partai besar seperti PDI bisa mencalonkan sendiri, sementara Golkar juga sampai sekarang belum mendeklarasikan pasangannya. Jadi kalau Anies diadu sama Ganjar, itu masih kemungkinan besar masih Ganjar. Tapi kalau Anies, Prabowo dan Ganjar, itu Anies punya peluang, karena Prabowo sekarang kan bisa mengiris pendukung Anies, bisa mengiris pendukung Ganjar karena masuk kabinet. Ini yang paling baru, ada berita Anies dikabarkan punya istri siri. Ya. Menurut Anda seperti apa itu, seperti berita seperti itu? Ya, sekarang ini kan era sosial media ya, semua berita kan bisa masuk ke kita, tapi kita harus cek and recheck ya, harus tabayun ya kebenarannya ya. Karena ada yang hoax, ada yang enggak, jadi perlu dibuktikan dulu berita itu benar apa enggaknya. Bisa jadi itu sebuah serangan juga buat karakter, pembunuhan karakter dari Anies. Tapi kalau Anies bisa membuktikan itu semua tidak, itu saya pikir tidak ada masalah sih. Berapa persen kira-kira Anda yakin Anies bakal menang jadi presiden? Saya masih melihat rivalitas di capres yang lain. Yang kedua, progres dari beberapa daerah di survei-survei ini kan sudah mengerucut 3 nama ya. Jadi kalau menurut saya sih, kalau 3 nama ini maju, Anies malah punya peluang besar. Tapi kalau diadu head to head tadi, takutnya nanti akan seperti yang Prabowo sama Jokowi itu. Jadi Anies menjadi sosok Prabowo tanda kutip melawan Ganjar tanda kutip Jokowi. Oke, untuk saran untuk para pendukung Anies apa kira-kira? Saran untuk pendukung Anies, satu, membuat konten-konten yang mulai mengunggulkan prestasi-prestasi Anies. Jadi sosial media ini pengaruhnya sangat besar karena hampir 80% lebih orang Indonesia pegang gadget, sehingga perlu disosialisasikan prestasi-prestasi Anies. Yang kedua, mulai mengedukasi masyarakat, untuk konsisten dalam mendukung Anies dengan membuat gerakan relawan. Ini sudah dilakukan di beberapa daerah. Kemarin ada beberapa relawan di Surabaya, di Jogja dan lain-lain. Jadi relawan ini sangat penting karena mereka adalah para sukarelawan yang mau berkorban dan tidak dibayar tidak ada pamrihnya gitu Pak. 2 kata untuk Anies apa itu kira-kira? 2 kata untuk Anies, tetap semangat. Tetap semangat. Ya. Oke, terima kasih Mas Dudun. Sama-sama Pak. Berkenan. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.